Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast GYI atau Going Indonesia. Khilaf adalah jalan panahku. Ya, di sini kita kali ini mau ngomongin soal Kyudo. Kyudo terutama aliran apa nanti akan dijelasin oleh Kang Numair sebagai narasumber utama dan ada Babe Angking sebagai narasumber kedua. Dan ada teman-teman nanti kan banyak yang nanya. Oke? Kita mulai perkenalan dulu dari pembicaranya, Kang Nomair. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Numair. Mulai memanah itu sekitar tahun 2016 dan mulai mengenal Kyudo itu sekitar tahun 2017 waktu hampir ke Jepang. Di sana ketemu dengan senseinya lah. Nah, setelah itu ya berkembang. Akhirnya kok sekarang jadi banyak aktif di panahan Jepang nih. Nah, kira-kira begitu. Ya, untuk berikutnya silakan perkenalkan dari Bang Angking sebagai narasumber yang kesekian. Rajin banget tanya ya, nongol terus ya Bang Angking ya. Langsung pertanyaan boleh nggak? Oh, langsung aja nggak apa-apa. Ya, langsung aja kelamaan nanti ya. Atur lah. Atur. Kyudo itu apa? Putus-putus. Apa? Kyudo itu apa? Kyudo. Jadi ini pertanyaan ke aku ya. Ya, Jadi Kyudo itu kalau secara umbrella terms, secara garis besar itu bisa dibilang panahan tradisional Jepang. Tapi kalau secara khusus Kyudo itu sebenarnya lebih ke istilah untuk panahan tradisional Jepang yang sudah dimodernisasi menjadi olahraga panahan. Kira-kira begitu. panahannya kayak gimana tuh? Jelasin dong. Panahan Jepang, jadi panahan Jepang itu kan sebenarnya sudah berkembang sejak era sebelum Masehi ya. Jadi memang busurnya itu berdasarkan artefak yang ditemukan era sebelum Masehi itu busurnya memang sudah panjang dan asimetris. Nah, lalu berkembanglah ini di Jepang sebagai alat untuk bertahan hidup, berburu, lalu kemudian mereka ada konflik di antara pemegang kekuasaan dan untuk memperebutkan wilayah, berkembanglah dia menjadi alat untuk perang, alat untuk tempur, lalu berkembang lagi di era modernisasi di mana busur dan panah sudah ketinggalan zaman dan dia menjelmalah menjadi olahraga dan makin lama diregulasi, diseragamkan sampai akhirnya jadilah Kyudo yang seperti sekarang kita kenal di masa sekarang ini gitu. Nah, kalau untuk aliran tuh gimana Bang? Alirannya kan kayaknya ada banyak ya. Nah, jadi sebenarnya era Sengoku Jidai, era para samurai tawuran bertempur nih ya. Jadi sebenarnya ada banyak aliran. Nah, cuman setelah era restorasi Meiji ya, dan Jepang masuk ke era modernisasi, ini dia akhirnya berkumpul untuk merumuskan bentuk panahan Jepang di era damai, di era modern ini. Nah, itu sebenarnya banyak aliran-aliran sekolah yang hilang atau tereduksi
menjadi panahan Jepang secara umum. Cuman ada beberapa sekolah aliran ya yang masih bertahan. Di antaranya itu ada Heikiryu. Nah, Heikiryu ini yang saya pelajarin. Dia sebenarnya fokus ke samurai yang infanteri ya, jadi bukan yang pasukan berkuda. Terus ada juga selain Heikiryu ada Takedaryu. Takedaryu itu dia panahan yang fokus ke panahan berkuda. Ada juga Ogasawa Ryu. Ogasawa Ryu itu dia fokus ke selain panahan berkuda, dia ada kayak apa protokoler yang berkaitan dengan apa tata cara di istana kayak gitu, tata cara pakai baju, tata cara berprotokoler lah begitu kira-kira. Nah, kan kemarin aku pernah dengar ya, Bang, salah satu buku Gaoying yang paling komplit itu malah ditemuin di sekolah Guru di Jepang. Itu pernah dengar nggak? Nah, itu aku dengarnya ya dari teman-teman Gaoying justru. Kalau dari teman-teman yang panahan Jepang ini belum dengar. Oh, Tapi memang ya, yang saya tahu ya, memang Jepang ini sepertinya sangat menjaga hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi ini kitabnya Heikiryu itu masih ada. Jadi sanatnya dan artefaknya, kitabnya itu masih nyambung ke era zaman samurai dulu gitu. iya, Mungkin soalnya ya terus. ya mungkin karena budayanya seperti itu. Nah ini nggak tahu ceritanya gimana ini Gaoying apa dulu sempet kecantol cewek Jepang atau gimana ini kenapa kita menjadi beralih ke Jepang gitu loh. Menarik juga sih sebenarnya. Ya, soalnya dari info yang aku dapat dari Justin, itu buku yang paling lengkap yang terakhir tuh dia dapat malah dari Jepang, Korea sama Taiwan. Jadi dari 3 source itu yang paling lengkap, dan Jepang itu yang paling akhir malah. Dia yang paling paling komplit. Jepang itu paling komplit. Dari Oh, penjelasan jadi sebenarnya ada beberapa kitab kan dari yang paling komplit dan yang terakhir itu yang di Jepang ini. yang ketemu paling komplit di pusat Oke. library Jepang malah. Dan siapa tahu bisa dapat info lah dari sana kan. Nanti bisa kita cerita. Coba nanti saya cari-cari ini ya info ya. Iya, itu. Emang yang ini juga lengkap dia dan apa? Dia itu ilmu panahannya itu menyeluruh gitu. Jadi bukan cuma urusan memanah aja. Jadi sampai urusan protokoler gitu ya. Gimana tata memegang busur, kalau jalan gimana, kalau belok gimana, baris berbaris gimana, kalau duduk meternya gimana, nengok kanan nengok kirinya gimana. Nah, itu diatur juga sama dia. Jadi ini kalau saya sih melihat sisi uniknya panahan Jepang itu di situ gitu loh. Cara duduknya aja pun diatur. Cara duduknya diatur. Tanya dong, Yuk, itu busurnya memang sepanjang itu ya? Dari dulu sepanjang itu gitu ya? iya betul, ini nggak bisa sharing gambar sih ya. Jadi era penemuannya itu era sebelum Masehi itu ada ditemukan artefak bentuknya seperti lonceng gitu. Nah, di situ ada ukiran orang sedang memanah rusa. Nah, di ukiran itu sudah digambarkan busurnya itu sudah panjang, lebih tinggi dari orang dan sudah asimetris. Kalau aku nggak salah baca atau dengar, Hmm. busurnya itu berbeda dengan busur-busur yang di China atau Korea gitu kan ya? Maksudnya Iya, dari sisi bahan betul. gitu. Dari Kalau sisi di bahan, China atau Korea kan apa namanya busurnya kan ada yang busur tanduk, tapi yang di Jepang kok kayaknya nggak ada busur tanduk gitu, betul nggak sih? busur tanduk sebenarnya ada ya. Busurnya kecil, namanya hangkyu, cuman itu nggak populer dan itu cuman digunakan biasanya sebagai senjata secondary ketika seseorang itu di dalam tandu. Jadi kalau untuk perang besar itu yang dipakai busur Yumi yang besar ini yang biasa kita kenal.
Ini nih baru baca nih. Jadi ini artefaknya itu dari abad ketiga sebelum Masehi. Ya, itu Lama ya. ada orang. Nah, ini ya, jadi Udah lama zaman juga ternyata ya. sebelum sebelum Masehi ini udah mereka udah pakai busur Yumi ini, cuman dia bentuknya nggak ada refleks baliknya loh di ujung-ujungnya. Masih kayak longbow, cuman dia sudah asimetris. Kalau Adapun ya, oke, lanjut. Kalau belum selesai lanjutin. adapun kenapa dia ukurannya panjang? Ini kalau menurut saya, karena sebagai saya produsen busur juga, ini kayaknya terkait erat dengan bahan baku. Jadi di Jepang itu kan sebenarnya nggak ada atau hampir nggak ada hewan bertanduk ya, jadi nggak ada kerbau. Terus dia sendiri juga kalau polisinya keluar itu dia tuh tertutup, dia tidak berdagang tuh tidak terlalu open dengan luar. Nah, kayaknya di sisi lain bahan baku bambu itu sangat melimpah. Jadi kalau menurut saya ini kaitannya dengan bahan baku. Karena dia hanya dibuat dari bambu dan kayu atau simple komposit, otomatis busurnya harus dibuat besar. Dan mungkin ini memang cara terbaik dan terstrategis untuk peperangan untuk wilayah Jepang untuk waktu tersebut ya. Kalaupun misalnya dia maksa pakai busur tanduk, sedangkan daerahnya itu nggak banyak tanduk, malah secara tempur malah jadi nggak efisien gitu. Justru untuk produksi skala banyak malah jadi nggak bagus kalau menurut saya. Ya mungkin itu dampak Ya, kenapa dia busur besar. kalau boleh nambahin juga, karena pengaruh geografis. Geografis Jepang itu kan kepulauan gitu kan. Kita temuin pun di kayak misalnya di Mentawai itu kan busurnya beda, longbow kayak gitu sih kemungkinan, karena agak-agak nggak bisa juga kita sebut terisolir ya, cuman agak terbatas aja mereka geraknya gitu sih kalau Iya, kemungkinannya. betul. Selain itu ya di era samurai itu nggak umum ya mereka makan daging ya. Jadi mereka kan banyak kan makannya ikan sama tanaman. Nah, binatang itu kan kayak kalaupun ada sapi gitu-gitu, itu biasanya dia dianggap sebagai alat yang penting untuk ya untuk bajak sawah lah, untuk apa, untuk perang lah atau apa. Jadi tidak apa, mereka tuh nggak mikir itu untuk dibunuh gitu loh. Tapi ada yang bertanduk, Kang Umair. Iya. Itu ayam. Kakinya bertanduk. Hewan apa namanya? Ayam. Bentar. Ayam Diiyain aja. ayam mana dulu nih? Nanya Kang Panjang nih Kang ceritanya Umair. ayam. Ayam mana dulu dijelasin dulu. Panjang nih kalau sama dikit ya kan, yang keren banget. sama GYI panjang nih ayamnya nih. Aduh. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Nanya ya Kang. Kang, itu kan tadi cerita bahwa busur Yumi itu ada artefak di lonceng itu. Nah, yang saya tanyakan, saya awam banget ini, wong Kyudo juga baru cuman lihat dari gambar, dari video gitu ya. Iya, sama aku juga baru belajar nih. Bisa jalan. Iya, Coba lagi maksudnya busur Kyudo yang ada sekarang itu bajunya dulu. restorasi atau membangun dari artefak, atau memang sebenarnya ada peninggalan yang original dari zaman dulu, jadi kita tahu persis bentuknya, dia original tapi sudah rusak, atau gimana? Kan kalau busur Jawa ada yang asli walaupun tidak di Indonesia. Iya. Nah, Di museum yang Kyudo berdiskusi ini itu. bagaimana? Nah, kalau yang setahu saya ya, ini memang peninggalannya ada dan banyak gitu loh.
Jadi waktu saya ke Jepang ya ke dojo itu ya, dojo Tsukuba University. Jadi di kampus itu ada dojo panahan dan guru saya itu profesor di bidang kyudo. Nah, di situ ada busur yang artefak itu biasanya yang paling tua atau yang paling keramat kali ya. Dipajang di atas di tengah-tengah gitu. Memang udah nggak di string lagi. Jadi memang peninggalan-peninggalan busur era samurainya gitu masih ada dan setahu saya banyak. Cuman memang desainnya ada sedikit perbedaan ya. Misalnya kalau busur yang modern sekarang itu kan rata-rata pondicnya rendah-rendah ya. Kalau yang era samurai itu ya tentu untuk keperluan tempur ya pasti draw weight-nya berat-berat gitu. Data Yang terberatnya sampai 60 kilo ya Kang Umar ya. Kayaknya kalau standar perang ya kalau di berbagai peradaban ya sekitar 60, 80 sampai 100 ke atas. Iya. Cuman memang busurnya tidak terstandar yang modern. Jadi panjangnya itu kalau yang modern kan udah ada standarnya kan. Apa namanya tuh? Namisun lah, Nisun, Sansun, Yonsun, Rokusun, Hasun. Kayaknya kalau yang era tempur itu tidak terlalu standar. Dan busurnya sepertinya lebih didesain priority untuk pertempuran. Karena yang era kebelakangan itu selain pertempuran dia busurnya juga sudah didesain untuk keperluan lain, misal untuk keperluan upacara, untuk keperluan protokoler dan lain-lain gitu loh. Oke, berarti tetap aja besar ya busurnya ya. Curiga itu ada manfaat lain kalau nggak punya arrow itu digebukin musuh mati lah itu. Iya. Kalau sebenarnya kan yang orang biasa tahu itu kan yang kyudo itu yang biasa itu yang nge-shootnya pelan-pelan itu ya. Sebenarnya slow draw ala Bang Anting, tapi giliran di kyudo dia nge-shootnya cepet. Sebenarnya ada yang teknik tempurnya. Teknik tempurnya ada namanya ada kosia, terus ada flight shoot-nya, terus ada yang nembak di kuil, macam-macam lah. Nah, ini yang teknik tempurnya itu yang saya tahu gerakan akhirnya itu busurnya dipakai untuk seperti menusuk lawan gitu loh. Jadi kayaknya mungkin karena Yumi itu konstruksinya kokoh ya dari bambu dan kayu ya. Jadi untuk melee battle juga oke-oke aja gitu kayaknya ya. Ya, buat Memang duduk gerakannya ya. ada. Buat ngetok tepat gitu. Kalau ada yang kita nge-shoot terus sebelahnya senewan tuh ya getok aja kayak Yumi itu. Jangan risik ya. Bilang aja kesenggol ya nggak? Lumayan itu kalau kegetok Kang, apalagi kalau kena kepala. Betul, apalagi yang nyuruh ganti busur. Wah, ini jangan pakai busur yang negara ini, harus yang negara ono. Aduh, itu. Situ sih, situ sih menyerupai kaum lain, nggak boleh. Jangan menyerupai kaum lain dong. Kang, bagaimana Iya. perkembangan Kido dan Kyujitsu di Indonesia itu kan ribet banget ya, maksudnya busurnya nyarinya susah, terus olahraga itu sendiri perkembangannya di Indonesia itu seperti apa Kang? Nah itu sebenarnya sebelum saya ini udah ada yang aktif berusaha mengembangkan kyudo di sini ya. Saya juga kenal juga, dia belajar kyudo di Jepang waktu dia sekolah di Jepang. Dan sudah sampai kan kalau kyudo tuh ada kayak bela diri tuh ada tingkatan-tingkatannya tuh, ada sabuk-sabuknya. Tapi nggak pakai sabuk sih. Nah udah dan 3 lah dia lah. Nah, cuman kayaknya ya rada kurang berkembang ya. Nah, baru belakangan ini sebenarnya ketika
saya sama ya Bang Angking itu yang kemarin bilang ya kita bikin grup ada studi. Nah, semenjak itu lah sebenarnya yang saya lihat mulai berkembang lah dikit-dikit gitu Itu loh. Kang Yoeru bukan ya? Yang Oh, bukan, beda ya? bukan. Mas Yoeru bukan. Ada dia teman di Jakarta, Mas Reza San. Dia udah dan 3. Oh, keren ya. Yodo sendiri juga sebenarnya saya sama dia beda mazhab. Jadi kalau di Panahan Islam ada mazhab-mazhabnya tuh. Oh iya, beda Di mazhab. Panahan Jepang juga ada mazhab-mazhabnya. Beda sanad juga ya, sanadnya nggak nyambung ke atas ya. Iya, tuh. Dan mereka sangat disiplin itu kan mazhabnya tuh. Sangat disiplin dengan mazhabnya masing-masing. Luar biasanya Jepang itu. Riuhnya itu. Jadi di Kyudo itu nggak ada ya pemanah hore ya Kang ya. Kayaknya Ada. ada nggak sih, maksudnya pokoknya kayak pokoknya saya nih pengen akhirnya bisa punya apa itu Yumi. Terus ya cuman buat bisa nembak tapi tidak pakai pakem-pakem gitu. Kayaknya aib nggak sih di Jepang sana? Nah, kalau misalnya itu kan yang namanya barang sudah kepunyaan kita ya sebenarnya bebas-bebas aja, udah jadi milik kita. Mau anaknya pakai teknik gawing juga ya nggak ada masalah. Cuman kalau saya kan melihatnya saya tertarik juga gitu loh dengan tekniknya. Jadi udah punya busurnya ya sekalian aja belajar tekniknya juga. Gitu. Iya, maksudnya gini Kang, kan yang saya tonton adalah semuanya terstruktur banget gerakannya, rapi, malah sampai ada yang kayak nari gitu ya. Dan Jepang kan terkenal menghargai seperti itu. Nah, ada nggak sih terus yang kayak pemanah di kita gitu? Pokoknya ini ada turnamen gathering atau pokoknya family, pokoknya apa sih bosone kayak pertemuan yang bebas, nggak terlalu pakem banget. Ada nggak sih di Jepang sana? Atau memang semua kyudo itu pasti ada pakemnya walaupun beda mazhab lah gitu? Iya, jadi yang nggak mendalami teknik kyudonya sih saya pernah lihat ada aja ya. Jadi ada pemanah Jepang yang pakai busurnya lebih suka pakai busur Korea, kadang-kadang pakai Yumi, ada saya tahu. Ya, cuman memang jarang lihat ya, dan kayaknya memang apa ya? Lebih Jepang ke ini kan karakter sebenarnya langsana ya. orang-orang kyudo ini yang sepengalaman saya ya itu kalau boleh berpendapat rada eksklusif gitu loh. Jadi kayak ya rada tertutup dengan teman-teman panahan yang lain gitu. Kalau Asiatik yang lain kan ini yang panahan Cina, panahan Turki, panahan Korea kan asik-asik aja tuh acaranya tuh bareng-bareng kadang-kadang terus ngumpul-ngumpulnya bareng. Kalau yang panahan Jepang memang kalau yang saya lihat rada eksklusif gitu loh. Nah, Jadi kayak organisasi X ya? bukan. Kalau dibilang organisasi juga nggak organisasi juga Enggak, sih. maksudnya mirip sama si itu. Apa disensor nggak ya kakak itu? Kakak. X itu apa sih? X bisa diperjelas nggak? Itu yang Masa susul aku bilang di- KPP? Kan nggak bagus, aku bilang gitu. Ini kayaknya Bang boleh Alun kan juga. nambahin Bang jawaban Alun Kang kan juga Lumair. makan ya. Bang Angging ada apa nih Bang Angging? Kalau boleh nambahin jawaban Kang Jadi, Lumair, tanyain pertanyaan Kang Kang Muntasir tadi ya. Muntasir. Nah, Ya. kalau judo itu pasti pakem. Nggak ada kyudo itu nggak pakem. Nah, yang nggak pakem itu mereka menamakannya Kang Lumair kyojutsu ya. Oh, Kyujutsu. Nah, mereka Itu menyebut juga. pemanah disebutnya pemanah bukan kyudoka. Udah. Gitu. Kalau nanyanya kyudo pasti Mungkin pakem. Apapun Iya. alirannya mereka pakem. Bener gak sih? Salah ya, Kang Lumair? Enggak Bang. Jadi Kyujutsu itu era kalau kita ngomongin sekolahnya itu kita ngomongin Kyujutsunya. Jadi
Kyujutsu juga ada pakemnya. Cuman lebih santuy. Iya, maksudnya dia lebih dalam. Kyujutsu itu lebih dalam dan lebih lebih ke teknik. Kalau Kyudo itu lebih ke olahraganya. Nah gitu. Nah, yang nggak ikut pakem itu ya orang yang punya Yumi ya, tapi nggak ikut belajar Kyudo enggak, belajar Kyujutsu enggak gitu, atau cuman ya ikut-ikutan aja gitu loh. Ya ada juga. Malah Kyudo dengan archery itu ada perbedaan, Kang. Maksudnya itu ada karakteristik yang di archery doang itu nggak ada di Kyudo gitu. Makanya Kyudo itu lebih banyak anunya sih ya, lebih banyak filosofisnya sih ya. Walaupun memang asal muasalnya kan yang Kang Ngomer bilang itu kan dari istilahnya dari seni tempurnya samurai dulu gitu kan. Iya. Cuman untuk sekarang itu lebih banyak di kayak olahraga senjata lainnya seperti Iaido, seperti Kendo dan sebagainya. Lebih ke olahraga. Kalau kita ngomongin Kyudo, dia lebih ke olahraga. Sportnya, makanya ada beberapa. Iya, lebih ke sportnya, betul. Mereka ini kan gitu. Dan kalau lihat di ujian atau di pertandingannya, mereka itu pakai ritme ya Kang ya, pakai ritme ya nembaknya itu ya. Ada ritmenya gitu. Ada aturan-aturan ininya betul. Lain. Jadi kemarin juga kita nyobain yang namanya Taihai ya. Jadi mulai dari masuk ruangan, terus nengak-nengak format, jalan, terus duduk, terus siapa yang berdiri pertama, terus yang kedua kapan berdirinya, yang ketiga kapan berdirinya, yang keempat kapan berdirinya, nge-shoot, keluar ruangan, ada hormat lagi. Nah itu kayaknya kalau saya lihat ya, kalau namanya Taihai itu nge-shootnya paling sekitar 30% ya. Jadi lebih banyak urusan itunya. Apalagi yang paling belakang tuh ya, apa namanya Ochi itu yang kemarin Mas Angging jadi paling belakang tuh. Suruh nahan jongkok ya. Spesial Ochi. Sampai pegel-pegel dia. Tapi itu ada latar belakangnya sih kalau saya lihat. Tapi itu seninya itu. Ada itu seninya, dan memang orang Jepang yang kayak begitu tuh digarap gitu loh. Lebih kayak meditasi ya gitu ya. Enggak, bukan. Gandrung gitu. Meditasi, ada faktor meditasi, tapi kayaknya itu faktor gabungan ya. Jadi faktor seni tempur, seni meditasi, terus seni protokoler, dia bilang civil aspek kalau kata guru saya itu. Itu semuanya digabung, jadilah bentuk yang modern sekarang gitu. Jadi Kyudo itu bukan sama dengan meditasi, nggak ada. Iya, maksudnya ada faktor meditasinya itu loh. Ada faktor meditasinya iya, tapi apa Kyudo itu menjadi meditasi enggak? Dia tetap memanah. Nah, Kyudo itu bagian dari archery itu kan sebenarnya memanah ya. Kalau saya ngeliatnya ya archery itu umbrella terms. Ini ada Kyudo, ada paran modern, ada Gawing, ada Mamluk, ada Korean, ada dan lain-lain, ada HBA. Jadi kalau yang punya Yumi itu belum tentu Kyudoka. Sama kayak yang punya busur kayuan belum tentu Gawingka. Iya benar gitu. Jadi jangan sampai salah persepsi. Gue soalnya pernah beberapa pertanyaan, Kyudo itu kan meditasi. Tapi agama lu gimana? Buset, apa urusannya? Ini mah kagak ada urusannya sama religi gua. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi bukan seremonial agama, bukan. Kalau orang mikir gitu, Drawing juga repot nanti kan. Drawing ada ritualnya juga sebenarnya. Terus gini, saya juga pernah ritualnya. Pernah ditegur juga sih masalah ritual itu ya, ritual. Dan sebenarnya di dalam saya pernah kemarin juga lihat ada perlakuan tentang bagaimana caranya kita memberikan busur dan menerima busur. Itu kan ada
tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, lalu dicium tangannya itu untuk menghormati busur tersebut. Itu yang ngasih tahu adalah Habib Qori. Saya lihat itu. Jadi adab dalam memperlakukan busur. Nah, kan di runutan ininya, di runutan prosesinya itu kan kita ada bentuk bowing ya, ada bentuk menghormat gitu, menghormat atau ada bentuk menghormat. Nah, jadi saya pernah itu ditegur secara ini langsung di inbox sih, waktu saya main katana, dan saya yakin di Kyudo pun sama, ada ininya ya, ada bentuk bowingnya juga. Jadi jangan bowing atau jangan sujud atau jangan apa sih istilahnya tuh kalau ruku tuh apa ya? Jangan itu ke selain itu saya akhirnya ngasih tahu sebenarnya itu bukan bentuk penghambaan, itu salah satu bentuk adab kita atau cara kita dalam memperlakukan sesuatu gitu. Cuman ya pasti nggak diterima sih, itu memang nggak diterima. Kadang ya memang ketika kita sudah bicara budaya, budaya atau bicara runutan itu kan nggak bisa kita nggak bisa kita bandingkan gitu dengan apa yang diinikan, karena dalam Islam sendiri Habib Qori pun memberikan informasi bagaimana cara beradab kepada busur, yaitu ketika diserahkan busur di tangan kiri di bawah, lalu busur di atas tangan kiri, lalu tangan kanan menutup, lalu kita mencium tangan kanan tersebut sebagai penghormatan kita kepada busur tersebut. Jadi apa ya? Kalau saya sih karena memang koleksi beberapa senjata, ya senjata itu kan saya perlakukan ya dengan baik, tidak juga dikeramatkan, tidak juga istilahnya, tidak juga saya mandiin satu suro kan, enggak. Nggak apa-apa mandiin, biar seger. Ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita mempunyai sesuatu, apalagi itu adalah perkakas gitu. Perkakas itu kan teman ya. Perkakas itu buat seorang lelaki itu adalah teman. Kalau misalnya kita masuk ke kesatriaan, ke tentaraan, senjatanya itu lebih rifle-nya itu lebih dekat dari istrinya. Jadi kalau ketinggalan rifle-nya, wah itu bisa dikeluarkan itu. Kalau rifle-nya sampai ketinggalan, maksudnya di situ ada sisi apa ya? Sisi sakral tertentu tanda kutip gitu loh, yang nggak semua orang paham untuk ininya, untuk mengetahui itu atau menghargai itu gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Iya betul, kayak keris juga kan ada tata caranya. Kalau ngasih keris ke yang tua ke yang muda ada caranya, muda ke yang tua ada caranya. Ya kayaknya ini culture ya, culture, dan yang mana culture itu bisa beda tiap orang, tiap budaya. Ya memang di Jepang ada culture-nya kan, hormatnya kan gitu kan, ada hormat kecil, ada hormat besar, ada hormat yang dipray gitu. Ya apakah itu di Jepang artinya menyembah orang? Enggak juga sebenarnya. Ya memang dia bentuknya begitu. Iya. Mau nanya dong. Iya, mau ngomong-ngomong kakak pertama ada apa nih? Kalau busur Yumi itu harganya berapa ya? Impor maupun lokal? Kalau dulu aku beli ya di Jepang itu harganya sekitar mulai 3 komaan deh seingat saya. 3 komaan, 4 komaan. Kalau yang synthetic lamination ya, fiberglass atau fiber carbon. Kalau yang busur bambunya itu yang organik ya, organik itu kayaknya di belasan sampai puluhan juta deh kayaknya deh. Itu si Kang Radi itu jual cuma 5 juta dia, yang natural. Nggak bagus dong berarti. Ya, dia jual yang baru mana temannya 5,5 juta apa 6 juta. Tapi ya sabar aja makanya. Sampai kapan jadi nggak tahu. Soalnya kan ya, kalau natural pengeringan bambu kan juga lama kan. Kalau aku sempat nanya kayak bikin cornbow. Iya,
Pengeringan kan paling enggak setahun juga kata itu pengeringan bambu. Setahun tanpa kena matahari. Kering angin lah, kering angin. Kering angin. Kalau dipaksa kering nanti beda itunya. Iya, rapuh dia. Itu kan busur. Kalau bahan aronya sendiri apa ya? Kalau yang aslinya gitu. Aslinya itu kalau itu di kan Jepang panjang sekali tuh. yang biasa dipakai itu mereka kalau yang kyudo modern ya, kebanyakan itu pada pakai eastern karbon atau aluminium. Nah, yang pakai bambu itu nanti kalau udah tingkatannya level atas baru dia wajib pakai bambu. Bambunya biasanya bambu tonkin yang saya tahu. Tonkin Jepang ya. Tonkin Jepang ya, episode Sasa Japonica atau itu, mungkin yang ya sekitar itulah, kayaknya mirip-mirip juga sih bambu Jepang sama bambu Cina. Harganya aja yang beda. Kalau di Jepang harganya masih udah langsung lipat-lipatnya. Kalau di Indonesia itu sudah ada semacam ini nggak, asosiasi kyudo gitu, ada nggak itu? Belum, kayaknya belum terbentuk ya, baru kita aja. Asosiasi udah lah Kang. Asosiasi, oh iya, tapi belum terlalu resmi juga. Si Reza itu kan ditunjuk sama sana jadi asosiasi Indonesianya kemarin. Kalau nggak salah ya, kalau kyudo ya. Berarti sama kayak kita tapi ya. Kita Indonesia dan seluruh Asia Tenggara itu masih belum resmi terdaftar, Kang. Oh. Berarti Kiryu yang malah yang terdaftar ya? Jadi belum ada Kiryu juga nggak ada keorganisasiannya juga. Yang ada keorganisasiannya itu kan kyudonya. Kalau perguruannya itu nggak ada organisasi. Oh, jadi nggak ada Vaspatinya gitu ya? Belum ada gitu ya? Iya, belum ada. Tapi kalau di Jepangnya ada yang meliputi internasionalnya, International Kyudo Federation, IKF. Kalau yang inter Jepangnya ada ANKF. Nah, cuma setahu saya terakhir itu Asia Tenggara itu masih belum resmi terdaftar. Baru belum terdaftar tapi baru kayak calon gitu lah. Ya, setting udah. Nah, kalau tadi kan ada dandannya tuh, ada tingkatannya. Berarti kalau nggak terdaftar itu kita ngambilnya kemana tuh, Kang? Oh, tetap bisa ujian, Ke Jepang. Ke Jepang. Dan dandannya itu dia kyudo ya, bukan Hekiryu-nya ya. Kalau di Hekiryu-nya nggak ada tingkatan. Iya, di kyudo maksudnya. Iya, dia emang unik sih, malah yang kalau di silat itu jadinya, kalau di silat kan biasanya tingkatan itu ya di perguruannya. Kalau saya di percaya dirinya atau yang teman-teman misalnya di merpati putihnya tingkatannya, bukan di IPSI-nya. Nah, kalau kyudo ini tingkatannya itu di kyudonya, di IPSI-nya, di perguruannya malah nggak ada. Oh, malah kebalik ya, berarti ya? Iya. dan kyudonya itu lebih mendominasi ketimbang perguruannya. Oh, kayak kalau aku pernah dengar yang kayak apa? Iya itu, apa itu? Itu kan juga asosiasinya lebih mendominasi daripada perguruannya namanya. Iya, daripada sekolahannya. Ya sama lah, terus kayak asosiasi di sini mendominasi semua. Di sini lebih juga enggak, kalau di sini itu kalau silat ya yang diangkat itu sekolahnya, iya, perguruannya masing-masing. Bukan, Kang, asosiasi panahan kita. Itu kan mendominasi semua. Iya, kalau panahan kan bukan martial art ya. Kalau ini kan mereka seperti martial art itunya. Ada berapa aliran sih, Kang? Kan ada Hekiryu, terus ada apa lagi, Kang, Ryu yang lainnya? Ada. Kalau sekarang sih yang aktif ya, mungkin yang nggak kedengeran juga banyak. Cuman yang masih kedengeran besar yaitu Hekiryu, Takeda Ryu, Ogasawara Ryu. Jadi dan itu pun juga mereka tabu untuk menyebutkan saya dari Hekiryu nih gitu. Jadi ya mereka bilangnya ya kita orang kyudo aja gitu loh. Kyudoka aja gitu. Aja ya.
Jadi kalau di silat kan saya orang pede nih. Nah, kalau di Kyudo enggak. Mereka justru seperti tabu ya kalau saya dari perguruan ini ya gitu. Dia lebih ke ya kita sama-sama Kyudo gitu. Oh, dia berarti lebih mengutamakan persatuan kali ya. Iya, betul. Cuman kadang-kadang ada jeleknya. Jadi yang spirit tempurnya itu kan ada di perguruan sebenarnya ya. Hal-hal yang nyambung ke era samurai itu kan lebih banyak di ranah kitab-kitab perguruannya. Nah itu jadi kayaknya kalau saya lihat ya jadi kurang kegarap gitu loh. Mereka ada ribut-ribut kayak kita juga nggak, Kang? Ada ribut-ribut urusan sepele ada. Apa yang bedain Kang Contohnya antara bagaimana itu? Kalau perbedaan utamanya ya dari mazhab-mazhab yang ada. Jadi mazhab-mazhab ini bisa dibagi 2 garis besar lah ya. Mazhab yang gayanya showman sama yang gayanya shaman. Itu kalau dilihat bedanya yang showman ini yang sebagian besar praktisinya pakai yang teknik ini, itu busurnya ketika diangkat kan dia diangkat dulu. Diangkatnya di tengah-tengah, itu showman. Sebagian besar Kyudo itu pakai teknik ini 80%. Nah, yang sebagainya lain yang Hekiryu pakai ini teknik shaman namanya. Jadi busurnya itu diangkatnya dari samping sebelah kiri. Oh, pantas saya disalahin kemarin ya karena ngangkat Iya, emang itu, Bang. Sambil duduk pula lagi lu. Ya. Aksesinya beda Kang ya. Iya, nanti detail-detailnya ada beda-beda lagi tiap perguruan. Ada yang kakinya begini, ada yang ya kayak ini lah, ada kayak Hashimi, ada Tohiri, ada Isaki. Nah di Kyudo juga ada. Itu sikap pasang kakinya beda-beda aja. Lihat di YouTube aja random Bang Angking. Iya Bang, santuy Bang, yang penting setoran. Itu. Iya, kita mah kan bikin salah dulu, masa kita kan nakal dulu, salah dulu baru belajar. Iya, jadi paham karena apa ya? Saya lupa di katana aja kan riunya banyak sekali kan alirannya kan dan sangat apa ya? Menurut saya malah mereka sangat disiplin banget megang riunya itu. Itu Chris Senpai aja itu gregetan ngeliat gua Bang. Kenapa Bang? Kenapa? Orang awam mau nanya nih Kang. Monggo. Ya Kang Numair. Saya baru dengar ini ya, atau mungkin karena saya yang belum banyak ngerti. Di Panahan, ya rata-rata kalau di kita itu kan ya sudah mana aja, nggak ada jenjang. Saya belum terlalu kenal. Nah, di Kyudo itu kan jelas itu berarti ada jenjangnya, ada dan, gitu ya. Saya hanya kenal dan di bela diri di Taekwondo. Nah, ini bisa nggak Kang gambarin apa ya? Pertama ininya berapa level sih di Kyudo? Lalu yang bisa kedua, Kang. Saya potong dulu Kang. Nggak bisa digambarin Kang. Karena kita podcast suara, nggak bisa pakai gambar. Hati-hati, ajakin beji. Iya Kang, iyalah. Jadi saya nggak jadi nanya ya. Lanjut. Yo. Iyalah gitu. Maksudnya gini. Ya. Yang saya lihat memang si Kyudo ini dia memandang Panahan itu sebagai bela diri gitu loh. Yang mana bela diri kan kebanyakan emang ada tingkatan-tingkatannya kan. Betul. Nah, itu yang saya lihat paling bedanya Panahan selain Kyudo dengan yang Kyudo ini gitu loh. Kalau kita kan lihat ya nggak terlalu ngeliat sebagai bela diri ya, sebagai olahraga memanah. Dia melihatnya ya sebagai ini ya ini kayak silat gitu loh, ada tingkatannya, ada ini. Nah, setahu saya itu ada 8 tingkat ya kalau nggak salah. Aku juga belum terlalu paham sih ya. 8 sih, ada 8 dan terus nanti ada tambahan lagi tingkatan yang sifatnya itu bukan dan tapi lebih ke penghormatan apa apresiasi gitu kalau nggak salah. Honoris causa Hansi apa Hansi gitu kalau nggak salah.
Sampai 10. Mungkin yang Anu Kang, praktisi panahan Jepang, Pak, yang bersih bela diri Jepang tahu. Mungkin sama mungkin. anu Kang, Iya. kalau bela diri kan saya kayaknya agak jelas ya bahwa dan itu sejajar dengan kemampuan tarung lah gampangnya gitu ya. Nah, di Oh. judo ini apakah itu basis penghitungan apa ya? Basis tingkatnya berdasar Scoring. kejituan atau gimana Nah, sih? iya. Jadi ya ada gabungan. Jadi ya belum tentu juga yang level apa tingkatannya tinggi di sini jago berantem juga kan ya kan ada umur juga, ada dia pakai senjata apa enggak, terus sendirian apa keroyokan ya kan. Jadi itu udah Iya, kompleks kalau ngomongin itu. Cuman yang setahu saya yang diuji itu satu kecakapan teknik memanahnya, Oh, terus iya. terus juga ya akurasinya. Cuman kalau untuk awal-awal setahu saya akurasinya itu nggak dinilai. Nanti dan berapa gitu baru harus kan dia 2 kali nge-shoot tuh. Dan sekian harus satu target kena. Dan sekian mungkin dua-duanya kena. Nah, selain dari teknik memanah dan akurasi juga ada itu tadi civil aspek tadi. Masuk ruangan itu udah dinilai. Ini masuknya pakai tekniknya, karena ada tekniknya. Jalannya kanan dulu, kiri dulu, terus ada waktu ritmenya, ada hitungannya, ada hormatnya berapa detik, arahnya kemana, hormatnya bagaimana, duduknya bagaimana, itu juga dinilai gitu. Bahkan 2 langkah ya Kang Mungkin ya. kalau 2 yang langkah setelah. di tingkat atas tuh cara kan dia kalau yang tingkatan cupu kayak kita kan cuma pakai baju gi ya. Kalau tingkatan atas dia pakai lagi kimono. Mungkin itu cara ngelepas kimononya juga termasuk teknik gitu loh. Bahkan Ada sampai ini caranya Kang betul. Numer ya kemarin ya. Sampai 2 langkah kita keluar tuh, 2 langkah kita keluar area itu masih dinilai. Jadi dinilai. Nah Jadi itu. kita keluar nih, keluar area, 2 langkah ke depannya itu dinilai, baru bisa kita agak lepas gitu. Kalau begitu keluar pintu kita bercanda, nilainya kurang. Kalau istilahnya evaluasinya portofolio kan, dannya itu jadi dia memang ada keseluruhan ini sih, keseluruhan aspek yang dia ini kan, dan ada targetnya, misalnya dan 1 dan 2 itu targetnya apa gitu. Mereka punya kriteria target tertentu begitu, yang saya dari beberapa penjelasan di YouTube sih. Kalau akurasi itu malah di atas dan 3 kalau nggak salah. Iya, di atas dan 3 kalau nggak salah akurasi. Baru kita dihitung akurasinya. Betul Bang, betul. Awal-awal Kayak masih di form Gaoying Bang juga ya, kan yang masih penting kan form dulu kan. Sama di Kayaknya Gaoying, di ya. semua panahan ya, Mamruk, Gaoying dan lain-lain kan yang utama basic itu formnya dulu. Kayaknya itu yang penting dulu dinilai. Konsistensi form, ya, betul. Bener nggak basic trainingnya itu pakai makiwara juga, pakai jerami juga? Maksudnya blank point apa namanya itu? Kayak Gauzen gitu. Bener nggak Iya, sih? betul. Jadi kalau yang konon kurikulum sadisnya yaitu sekian bulan belum boleh pegang busur, sekian bulan boleh tapi belum boleh nge-shoot, sekian bulan makiwara doang, nanti sekian bulan baru nge-shoot target jarak dekat, nanti sekian bulan baru targetnya menjauh gitu. Kayaknya itu di semua budaya panahan deh yang saya tahu ya. Kayak gitu deh kayaknya deh. Oh Yang enggak, sadisnya ya. enggak di kita enggak. Aslinya, Kita baru main langsung 10 meter, langsung 30 meter. Maunya 70 Oh, meter. Oh iya. Di kita juga itu kan pegang busur langsung 70 jungkir kemarin. balik. Kemarin langsung yang 70 tuh. Dikasih tahu sama Pak Albert, udah dikit dong satu-satu. Kelamaan mau langsung 70 katanya. Capek. Itu kan mazhab Abu Sauki itu yang sambil jungkir balik. Apalagi aneh di Samarinda, mazhab YouTubiah pokoknya dah, andalannya YouTubiah. Nah, makanya Kang Andre, kita itu kemarin akhirnya karena negara kita kepulauan,
terus Yumi Kyudo itu gurunya sangat-sangat terbatas, akhirnya dengan bukan meniru ya, sedikit mengcopy sistem dari Going, kita buat tuh tempat untuk belajar Kyudo Facebook, tapi alirannya khusus Hekiryu. Nah, bicara sanat kita ini ke Shinsei Goka ya, Kang Numair ya? Iya. Dibantu oleh senpai kita itu dari Malaysia, Chris. Iya, itu sanatnya nyambung sampai ke era pendiri Hekiryu-nya, era samurai itu. Sanatnya sanat langsung ya, bukan sanat buku ya, bukan ya? Bukan. Sanat langsung ada. Saya bikin line-nya itu. Dari Heki Danjo Masatsugu, pendiri Hekiryu, sampai guru kita Sensei Goka itu ada nama-namanya. Bukan ngaku-ngaku kan? Kebetulan Sensei Goka ini, Kang Soki, Sensei Goka ini kebetulan itu ada memang keturunan darah juga dengan Inagaki Sensei ya, Kang Numair ya? Oh, bukan keturunan darah. Sensei Goka itu belajar langsung dari guru yang lebih awal. Jadi Inagaki Sensei belajar dari Okayama. Nah, Goka Sensei ini waktu SMA-nya belajar langsung sama aliran Okayama gitu. Baru pas setelah kuliah belajar di Tsukuba di bawah Sensei Inagaki dan Sensei Matsuo gitu. Dan kebetulan juga Kang Numair, dan kebetulan juga buat informasi sama gimana bilangnya, sama kayak Going, mereka juga kayak Majas yang itu model yang kita pelajarin, mereka juga koreksi kita, grupnya juga online. Nah, itu untuk memudahkan transfer ilmu aja. Iya. Berarti yang turun-temurun beneran itu Jepang, Korea ya berarti ya? Benar ya? Oh gitu, Korea juga ya? Aku baru Korea tahu. kalau nggak salah turun-temurun itu, benar-benar turun-temurun. Kalau kayak Cina itu kan jelas putus. Tapi Turki juga putus, Turki itu. Di Korea katanya nggak diajarin agak detail katanya. Itu kalau main kata si Kofian, cuman diajari, udah jepret aja, tarik jepret gitu. Ya mungkin beda aliran kali, kan banyak Korea katanya alirannya. Banyak banget tontonannya. Yang jelas yang aku tahu turun-temurun itu berarti Jepang, Korea, Cina itu putus, India mah nggak ada putus. Turki juga putus. Kalau ada yang ngaku-ngaku nyambung ya biarin aja lah. Turki itu jelas putus. Tapi dari dari mempelajari buku ya, kayak Going ya, dari artefak dipelajari ulang ya. Kita juga nggak ngaku-ngaku. Kita juga nggak pernah ngaku-ngaku turun-temurun, nggak pernah kan. Iya. Berarti menarik yang sih. bersanat Hekiryu ya. Oke, kita bikin sanat Hekiryu gitu ya. Nyambung sampai ke atas. Nyambung sampai era Sengoku Jidai. Iya, panjang nyambungnya kan. Panjang. Tuh, nanya sipilnya. Monggo. Itu kan busurnya bentuknya aneh itu. Atas panjang, bawah pendek. Itu bagaimana rasanya itu? Kalau saya pernah pelajari dengar-dengar itu kan kalau ditarik gelombang transversal itu pegangannya itu pas banget dengan titik nol. Jadi bukan di lembah, bukan di gunung. Ya, jadi katakannya lebih smooth gitu. Apa betul gitu ya? Jadi ada beberapa teori sih. Satu itu soal getaran, tapi kalau saya pribadi melihatnya itu lebih ke ground clearance. Maksudnya itu kan busurnya panjang. Kalau dipegang tengah-tengahnya, berarti lim bawahnya panjang juga. Kalau lim bawahnya panjang, mungkin akan menyulitkan untuk manuver, misalnya mengendap-ngendap lah, terus berlutut, atau di atas kuda, busurnya harus switch kanan ke kiri. Kalau saya sih ngeliatnya lebih ke situnya sih kayaknya ya.
Oh iya, iya. Artinya kalau ditarik, kalau feelingnya itu yang sama. dirasa Maksudnya itu, gimana? Tapi ada apanya? Yang hubungannya atas dengan lebih, lentingan tidak? lebih lentur atau yang bawah lebih lentur atau gimana? Yang atas lebih lemah. Oh gitu. Hmm. Ada Terus kaitannya kalau feelingnya itu busurnya itu secara fisik rasanya lebih berat karena memang satu busurnya lebih berat karena kan dia lebih besar. Kedua, kita megang nggak di center gravitinya, jadi rasanya tuh lebih kayak kita megang tongkat, bukan megang di tengah-tengahnya, tapi megang di ujungnya gitu, rasanya lebih berat kan. Nah jadi rasanya megang lebih berat. Ya kalau Dan saya untuk sih Di mama itu. melihatnya Baliknya. itu ya Eh, untuk melatih saya otot tanyakan juga gitu. gitu loh. balancingnya susah Oh, soalnya. terus ada miring-miringnya Tegaknya itu nggak susah. atau lurus? Pegangnya lurus atau miring? Kalau di format olahraganya, format kyudo-nya lurus. 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 Di tangan dulu ya. Tangan kanan. Kalau Kalau miring, miring kalau itu miring berat kan, nggak? Tegak lurus dengan badan ya. Kalau Jadi, megangnya sendiri, kalau tangannya itu rada miring. kalau miring itu kita untuk balancingnya susah Kang, serius Kang, karena berat Kang busurnya Kang. Jadi karena dia berat atas dan berat atas, makanya dibikin tegak lurus 90 derajat itu ya mungkin ada tujuannya tersendiri ya. Iya, tapi nanti kalau di Battlefield kan mungkin kita perlu miring-miring, misalnya atasnya ada pohon atau perlu mengendap-endap. Kalau ditegakin busurnya terlihat lawan kan nanti lain lagi. Ya, iya, betul. Oh, iya. Busur sepanjang itu berarti nggak bisa dipakai di berkuda dong. Pakai. Oh bisa. Ada saya pernah Itu lihat di mitos kuda itu sudah terbastet ya. Mancing ya, mancing. Pinter mancingnya. Mancing Bisa terus. kemarin nembak kabak kena kok. Semua Dan busur justru Kita kan busur berkuda itu kan pendek-pendek. Ya nggak sih? Masa sepanjang itu bisa berkuda sih? Harus Aneh. kecil. Harus kecil kalau begitu. Ada itu YouTube-nya ada, saya pernah lihat. fakta telah membuktikan fakta. Gue nembak kabak kena bang. tapi lucunya sejarah awalnya para samurai itu justru mereka pemanah berkuda. Jadi awal ada samurai ini ya, mereka itu lebih pakai teknik memanah berkuda untuk menghadapi suku utara yang mereka juga memanah berkuda gitu loh. Jadi sebenarnya samurai awal itu senjata utamanya justru sur panah dan menembaknya di atas kuda. Yari. Senjata utamanya tuh yari, Yumi itu yang malah yang ininya mereka andalannya. Katana itu kalau udah quarter battle, kalau sudah PJ pertempuran jarak dekat, Pak. Kalau sudah Era sebelum kemudian itu pertempuran itu dilakukan di atas kuda dan itu senjata utamanya busur. Di Jepang rata-rata populer pasukan infanteri. nambahin. Heeh. Wah, ada suaranya. Ada. Dia ngomong dulu. Ah, siap. Nambahin, sebenarnya kalau katana sendiri itu cuman romantisme para samurai di zaman mereka lagi damai aja. Sebenarnya kalau dilihat literatur dan sejarahnya, perang itu sampai ada pepatah, perang itu dimenangkan menggunakan Yumi dan Yari. Jadi katana itu cuman simbol aja sebenarnya. Karena waktu mereka udah deket, Yarinya main, pas orangnya deket, dia udah nggak bisa nyabut pedang, telat. Yang dicabut adalah pisau, tantonya. Jadi pedang itu kalau Yarinya patah, jadi Yarinya dia udah nggak bisa pakai, baru dia cabut pedang. Iya, betul. Aku juga kayak pernah lihat di YouTube tuh yang simulasi pakai Yari yang yang nggak tajam tuh ya. Terus mereka pakai Yoro itu tarung, itu Yari keluar, Yari udah terlalu deket, tanto keluar dia. Betul. Jadi wakizashi pun enggak sebenarnya. Jadi kebanyakan pakainya
Yari Yari sama dan Tanto. Nah, pedang itu cuman buat gaya-gayaan doang kalau mau ngomong ininya. Buat Berarti emang nggak penting simbol. juga pedang ya, belajar pedang ya. dan enggak juga Emang nggak penting deh. ada Jawaban sisi Bang Pian loh, nggak penting. ada dari sisi duelnya Bang. Aduh, buang Emang nggak Sisi penting deh. buang dah bukan tuh. Bang Ray itu dibuang, kalau benangnya itu samurai tatonya dibuang Bang Ray. enggak Mahal-mahal Udah nggak penting. gabung, kita pancing dia ngomong. tetap Ya, memang kalau mau ngomong secara realita, memang pedang itu memang hanya sidearm kayak pistol gitu loh. Orang kalau that's kalau right, betul. kalau kalau zaman sekarang kan tentara bawanya rifle, pistol sama pisau. Cuman kan pistolnya itu kalau rifle-nya udah habis peluru bener-bener. Pas Iya dia jarak dekat kan juga nggak nembak pakai pistol kan. Ada lah room clearance segala macem ya. Kita dalam ruangan pakai pistol Kang. Ya, iya. Kalau Jadi untuk room clearance yang area bener-bener sempit pakai pistol. Tapi kan sekarang juga di develop rifle-nya itu pendek-pendek. Kayak M4 itu kan dia bisa dilipat, popornya segala macam itu untuk kayak begitu sebenarnya. Iya, karena tetap untuk mengurangi damage ke diri sendiri itu war yang efektif itu adalah long range killing. Jadi bunuh jarak jauh. Nah, jadi kalau misalnya Yumi tidak mengatasi, kemudian dideketin pakai Yari, ternyata Yarinya patah, ya udah turun dari kuda, cabut pedang, baku hantam. Nah, itu udah jelas lah. Oh, kalau aku nggak kayak gitu strateginya. Pakai apa? Yumi dulu, Yari, kalau deket nggak bisa lari. Udah. Itu sama daimyo-nya dipenggal itu kepalanya itu kan. Nah, masalahnya kalau gini kalau kita main pedang itu 50-50, kita menang sama kalah 50-50. Sana bejo bisa lah. Kalau kita lari, ambil arrow, tembak lagi, beres kan. Ini taktikal ini bagus. Kalau jadi tentaranya Jerman, waduh ditembak sama komandan. Ayo lanjut. Intinya pedang nggak penting ya berarti ya. Pedang nggak penting. Mana aja nggak penting. Kalau misalnya aplikasi ketika nembak itu memang kita nggak hanya di Kyudo ya, saya lihat di Kendo, kemudian di beberapa di Iaido itu ada action suara baik gitu, ada baik, ada istilahnya tuh ya saya lihat apa yang pertama itu memang membangkitkan adrenalin, kemudian ada sisi apa namanya tuh kalau agresor ada sisi agresor, membuang rasa lelah juga. Nah, itu di Haikyuu juga gitu Kang ya, untuk ini ya, ketika menembak itu ada juga prosesi kita. Ada. Cuman saya baru belajar kemarin juga. Jadi kalau yang di Haikyuu, yang Tai-Hai kita, ternyata kalau nge-shoot barengan itu nanti yang kaptennya itu akan teriak gitu loh. Aku baru tahu beberapa hari belakangan ini. Dan itu ada. Itu juga. Gara-gara kita action duluan ya, bikin salah dulu ya, akhirnya dikeluarin deh tuh ilmunya tuh. Apa kalau nggak bikin salah ya disimpan. Iya benar, emang kudu nakal dulu Belum waktunya nge-shoot barengan udah nge-shoot barengan aja kan. Aduh. Belang-belang lah nge-shootnya lah. Aduh. Oh iya, kalau jarak tembaknya itu seragam ya? Atau gimana sih? Kalau konteksnya Kyudo, jarak tembaknya itu yang umum itu 28 meter. Oh, 28 malah ya. Kadang-kadang ada event tertentu yang 60. 60 ya Kang ya? 60 ya? Ya ada 28 yang paling umum, kadang-kadang ada yang 60 kadang-kadang. 60. Berarti kayak jemparingan ya. Jemparingan juga 30, 28, 30, 32. Targetnya unik ya Kang ya? Pakai kayu ya Kang targetnya Kang? Targetnya pakai kayu, terus bingkainya kayu, targetnya kertas, belakangnya tuh dia bikin gundukan tanah, jadi arrow nggak akan rusak.
Sama kalau kena itu bunyinya khas tuh. Pap begitu. Kayak gendang gitu, Bang Andre. Gendang, lebih apa-apa gendang-gendang gitu. Oh iya, iya. Jadi tinggal diganti aja kertasnya ya kalau anu ya. Kalau sebenarnya nambahin lagi nih. Yang soal jarak tembak kyudo itu ada yang namanya NTK. NTK itu dia long range. Dulunya diselenggarakan biasanya di kuil-kuil, dan itu biasanya yang nembak yang nembak itu para samurai yang ranking atas biasanya. Jadi itu ada yang 50, 60 sampai 90 meter nembaknya. Iya, Dan itu dilakukan 24 jam. Ya, itu namanya kalau yang saya diajarin namanya dosia. Dosia itu dilakukan di kuil apa namanya ya, Sangun apa gitu. Kuilnya masih ada sekarang di Kyoto. Jadi jaraknya itu jauh, jaraknya itu 120 meter kalau nggak salah. Kuilnya itu panjang. Terus atasnya itu ada ceiling. Jadi kalau kita elevasinya terlalu tinggi kena atap, kalau terlalu rendah nggak sampai. Nah, jadi justru di situ ada seninya tuh jadinya tuh. Busurnya juga kayaknya berarti pondasinya harus pas juga gitu loh. Kalau terlalu lemah, dia elevasinya ketinggian karena genteng. Itu kalau kita mampir ke Kyoto, mampir ke kuil itu masih ada sisa-sisa yang era samurai itu nancep di genteng tuh ada masih dia. Kayaknya lucu juga tuh kalau dibikin pertandingan dengan challenge mirip-mirip gitu ya. Kalau ke atas dia kena nyangkutin sesuatu, kalau ke bawah dia nggak sampai. Iya, kalau nyangkut. Nggak bisa kan kalau mantul repot nanti. Masih busur fiber mah nggak bisa itu. Gua 90 lbs kemarin itu cuman berapa? 120. 1.200. Kasih 1.200. Tapi Yumi di Jepang ada carbon fiber loh, Be. Iya, kebanyakan pas gua fiber kayak kita doang kok. Fiber kayak kita doang, terus pakai berat kagak bisa itu mah. Ya, baca tentang dosa merupakan kompetisi yang paling terkenal di era Kyoto. Dilakukan di kuil namanya Sanju Sangendo di Kyoto. Bukan di dalam kuil ya, di pelataran kuil. Di teras kuil. Iya, di teras. Jadi pemanah itu disediain sekitar 10.000, 13.000 euro, shoot selama 24 jam. Yang rekornya itu selama 24 jam itu rekor ada yang berhasil nge-shoot 8.133 euro. Dan Ya pernah dengar. Begitu dapat informasi itu langsung minder. ROA-nya di rumah berarti kurang 6.500-an lah. Ternyata masih kurang ya 1.500 ROA. Itu disebutin nggak LBS ya, Bang? Yang 24 jam ya. Itu LBS-nya disebutin nggak tuh? Apanya? Yang itu LBS yang 24 jam. LBS-nya nggak ada datanya. Kayaknya ini masing-masing archer atau masing-masing clan rahasia dapur kali ya. Ya, cuman ya gitu aja, nembak 120 meter, elevasi minimal gitu. Kebayang nggak tuh LBS-nya berapa? Kebayang lah tuh LBS berapa. Pakai elevasi euro juga. 24 jam berarti speednya per menit berapa kayaknya bisa ketahuan juga tuh. Berarti masih pakai elevasi atau lurus ya? Iya, pakai elevasi ya. Masih pakai elevasi lah 120 meter. Lurus. Cuman elevasinya di titik yang sweet spot juga. Iya, jangan terlalu tinggi karena terlalu tinggi kan ada atap. Harusnya nggak boleh pakai elevasi dong. Busurnya nggak bisa. Ya, Apalagi Jepang ya kan, FPS gitu. Gak jadi Ada aja ya penghafalan elevasi. kita deh. Gimiknya aneh-aneh. Rifle elevasi itu rifle loh, peluru pakai elevasi. Kita kan nggak pakai. Makanya masih pakai laser aja, Bang.
Gini, laser bisa nembak 1000. Nuklir aja yang bikinnya susah pakai elevasi. Susah. Kok jadi ke nuklir Jawa amat? Kalau busur Jepang, busur Yumi itu ngukurnya bukan LBS ya? Kilo. Iya, dalam kilogram. Kilogram. Metrik dia. Metrik. Tapi ukuran tradisionalnya harusnya ada deh. Lupa waktu Ada. itu. Kalau itu kan ada kayak panjangnya itu kan ada ukurannya sun ya. Sun Bu. Kalau beratnya harusnya ada juga ya. Aku kurang tahu juga tentangnya itu. Ya kalau di buku yang Arab itu berapa dirham gitu yang beratnya masalah kan. Ayo, apalagi yang mau ditanyain? Oke. Gimana, ada yang mau nanya lagi? Yang tadi mau dibahas nggak? Bahas yang mana dulu deh? Yang mana tuh? Yang mana nih? Yang hangat. Itu yang kenapa Anda malah memilih Jepang? Oh iya. Kenapa bukan Arab? Itu kan aslinya nggak boleh kan, kalau masuk ke kuil gitu nggak boleh, tahu nggak sih? Silakan kakak pertama menjawab. Dulu di yang awal-awal ada loh yang gitu, yang apa namanya? Yang tadi dibahas tentang menyembah itu membungkuk ya. Jangan nggak boleh membungkuk katanya, bla 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 bla. Akhirnya dia keluar, nggak tahan sendiri lah, pusing gua. Siapa namanya? Tapi kalau kita nggak diajarin itu membungkuk-bungkuknya itu mana? Harusnya ini dong. Sayang, maksudnya kan itu ilmu gitu loh. Ya kita kan hore-hore. Kalau saya malah tertarik yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi kalau di chat di Amerikanya ada tuh, di ritual-ritualnya ada tuh. Iya, minum bir apa sih namanya? Minum teh. Arak segala macam ada itu di sana tuh. Tinggal ganti Coca-Cola aja nanti. Nah, kita teh aja loh. Kita teh. Coca-Cola Yahudi, Bro. Waduh, Coca-Cola dikira Yahudi nanti. Jangan repot, teh aja kita. Teh manis lah ya. Minum Coca-Cola aja mencret. Air putih aja deh. Atau kopi Iya. susu lah. Jadi gimana Kang Munir tadi tuh? Kenapa kok milihnya Jepangan? Kenapa bukan yang Arab? Kan ada yang nanya di Instagram tadi tuh. Katanya kan kalau busur Persia buang, pakai busur Arab. Oh, jangan dong. Kalau aku sih busur Jepang suka, busur Jawa suka. Main aman. Busur Cina suka, busur Turki suka. Pedang Jepang suka, keris karambit juga suka. Ini gimana dong? Saya mah suka segala macam. Apalagi connya gede ya, Kang. Lagi pula busur Arab itu ada yang longbow. Busur Arab emang. Nah, itu baru mau nanya, busur Arab itu kayak gimana sih? Busur Arab tuh Turki kan bukan Arab. Ada sih. Selama ini kita taunya Turkis kan, Tatar, Korea. Nah, itu kan bukan Arab kan? Busur Arab tuh kayak gimana sih sebenarnya? Iya makanya. Turki beda loh, bukan Arab. Egyptian ada kan yang angular bow itu. Busur Arab tuh ya apa itu? Busur Arab tuh nggak ada kasannya. Oh, nggak ada kasannya. Tapi bentuknya mirip kayak busur Turki gitu. Longbow dong. Mirip, bulat juga bentuk kapal gitu. Bukan gini. Gue pernah dapat. Yang beda apa sih? Persia ya? Gue pernah dapat cerita. Ini busur Mesir gitu loh. Bukan. Gue pernah dapat cerita gini. Busur yang dibilang busur Turki sekarang yang beredar itu, coba deh bawa ke orang Turki. Iya, tahu. Nah, orang Turki itu bilang malah itu busur Arab. Iya, busur Arab. Bukan busur Turki. Busur Turki beda lagi. Turki itu yang Ottoman ya, Kang ya? Ya, Bang ya, yang Ottoman itu ya. Iya, maksudnya gimana ya? Dekuk ya. Teman-teman gimana ya, gue bingung dah. Tahu sedih. Ya nggak tahu dah, ya gitu dah. Bingung ngomongnya. Itulah pentingnya literasi, Bang. Dan
pentingnya punya beberapa merek sama model ini. Punya lokal doang udah bilang masalah busur Arab sama busur Jepang. Dia punyanya lokal bendingan doang. Ya nggak bakal ngerti-ngerti lah. Kayak Tapi Kyudo. dia jualan busur Korea loh, Bang. Hah? Kan geblek gitu. Geblek pokoknya. Mungkin KTB-nya itu maksudnya bukan Korea, mungkin Qatar Iya, mungkin. Qatar ya. Qatar Regional Co. Qatar kan pakai Q bang, bukan pakai K bang. Maksa bener ya. Maksa bener. White bow. Ya, Kuwait masih oke, Kuwait masih oke. Nggak boleh. Kalau di kita mah simplify aja. Pokoknya yang bentuknya ada perutnya turis, yang handle-nya lengkung tartar udah. Mau dia siahnya pakai hen kayak pakai Mongol kayak tartar udah pokoknya. Iya. Kadang-kadang itu juga bikin drama juga tuh kadang-kadang ya. Makanya saya kadang-kadang kalau bikin model busur tulisnya inspired by Skitian. Nah, kalau bilang Skitian nanti ada ini harusnya nggak begitu, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Ini kalau punya Namanya- Kang Numet nih, ada namanya Produksi Yumi ya? Iya, Tapi Iya, namanya- produsen kan gengsi kalau nggak bikin sendiri dong. iya dong. Bang Umer, Bang Umar, Yap. Jogja mau nerima nih. jarinya sehat. Dari sehat banget ini. Oh, berantem juga bisa ini. Serius. Tambangin nih. Itu jarinya Kenapa milik yang jarinya, mana Bang? sih? Bang Nomael, jarinya Apa? milik yang mana sih? Sampai 2 Dari biji. yang mana nih? Itu sampai 2 biji, gile gede juga. Ini mah buat gaya-gayaan doang, biar kelihatan kayak anak nakal gitu loh. Apa anak nakal? Ngetril aja ngetril gitu kelingkingnya kok. Minum ngetril juga minum. Ya kalau zaman SMP kan pasang apa tuh dan soplang biar kelihatannya habis berantem kan. Nah ini sama gitu. Kemarin kenapa Kang? Cedera kenapa Kang kemarin? Ini Iya. ini nggak kenapa-kenapa. Oh, Jadi kemarin gini Kang, ada yang latihan. iya. Gua nggak mau ngesut ya kan. Ya biasa kita kan bagian kompor aja. Enak nih, disut juga. Tadi gue lihat jatuh, gue mau tag dokternya kan temen FB. udah lihat ya. Paling besok diomelin paling tuh. Lu gak tertib, lu kayak kalau Halbert tuh. Halbert tertib, di bulan 3 bulan gak ngesut bener dia. Oh iya. Tuh, kok Abed beda dia. Sekali operasi 20, copot 20, pasang 20, udah 40 itu. Dapat berapa Bu tuh? 60. Iya 60 totalnya kan. Tadi yang kemarin. Kang Nomael mah kayak itu aja. bikin salah dulu katanya. Ya gimana dong jadinya? Kang Nomael ke Cimande cuma modal kopi. Kang Lumayan balik ke Yumi ya. Kan Yumi itu kan pada zaman dulu pasti dipakai buat tempur. Malah beberapa literasi itu mengatakan kunci kemenangannya adalah Yuminya gitu kan ya. Nah, tapi mungkin tekniknya itu nggak seperti yang beredar di YouTube kali ya. Yang lama dulu, berarti teknik fast shootingnya juga mungkin ada gitu ya, atau teknik back shootnya juga ada gitu ya. Saya pernah lihat waktu Gokal Sensei ke Jogja itu dia sempat mendemokan itu teknik fast shootingnya itu. Oh gitu. Jadi nggak pelan. Cuman fast shooting Kyudo kayaknya nggak secepat kalau fast shooting yang biasa dilatih kayak si Mihai atau apa. Karena mereka cara ngambil arrow-nya aja tuh lama sekali gitu. Dari bawah ya. Dari bawah. Karena kan itu perangnya itu berlapis. Mereka kan sistemnya kan pasukannya berlapis kan. Ada archernya itu beberapa lapis gitu. Berlayar-layar ya. Ini kan kita ngomongin ini ya, ada teknik bakunya, tapi di lapangan kan
bisa saja si archer itu punya teknik simpanan dia sendiri yang lebih detailnya, yang mungkin bisa menambah speed dan lain-lain, mungkin equipmentnya juga di adjust. Kalau teknik Mihai kan dia nggak ada ikatan bahwa ini gue teknik menjaga tradisinya nih. Jadi kayaknya ya kalau teknik tradisinya ya sudah baku. Adapun nanti kalau saya sendiri sih bisa aja itu saya modif quivernya, saya modif dikit tekniknya, bisa nambah speednya, ya bisa aja gitu loh. Bang Lumer. Kalau untuk maksudku itu fungsinya untuk apa ya? Flight shoot-nya itu, jadi yang saya baca flight shoot-nya yang ada di panahan Jepang itu sebenarnya dia lebih diarahkan untuk mengirim pesan. Jadi saya lihat arrow-nya itu mirip kayak arrow flight shoot yang biasa ya, di barrel gitu, bulunya belakangnya kecil. Cuman dia ternyata era itu di tengahnya itu ada buat naruh suratnya. Jadi dia untuk ngirim pesan ke ya mungkin ke unit yang lain atau ke bantuan atau dan lain-lainnya gitu. Oh, bukan ke pacarnya ya, bukan ya? Bisa jadi, bisa jadi. Berarti itu mengirim message ya, fungsinya ngirim message. Berarti itu jarak jangkauannya itu namanya message gitu ya. Kan anggap yang udah di zaman sekarang lah ya, di zaman sekarang kan tuh si Peter Blogger itu kan 500 600 gitu ya. Berarti kan nggak bisa sejauh itu, atau lebih dekat dari itu, atau lebih jauh dari itu. Kalau nggak salah sempat ada yang chatting sama saya ya di Facebook itu sekitar 400 meteran gitu. Oh. Tapi memang dia beda. Kalau di Turkish itu kan flight shoot itu kan gengsian ini ya, sebagai sport ya, maksudnya ya dia memang benar-benar gengsi bahwa gue bisa jauh-jauhan nih. Oh bukan ya, maksud aku gini Kang Noel, dari situ kan kita ngebayangin ya, flight shoot Jepang itu kan ngirim pesan kan, message, dan karena bukan buat gengsi kan berarti mungkin tidak tercatat atau gimana gitu ya, tidak tercatat rekor gitu ya. Nah dari itu sebenarnya itu jaraknya itu dia berapa sih, bisa berapa sih busur sepanjang itu, tarikan sepanjang itu gitu ya, itu paling jauh tuh ya berarti sekitar 400 meter tadi ya. Iya, saya pernah ngobrol-ngobrol gitu. Jadi gini, sebenarnya kan kalau dari busurnya itu sebenarnya bagus dia, karena makin panjang tarikan itu kan terpropulsinya artinya makin lama dia. Cuman masalahnya dengan panjang tarikan seperti itu, arrow-nya kan otomatis harus lebih panjang. Otomatis lebih berat. Kayaknya yang plusnya itu di busurnya, minusnya itu di panjang arrow. Tapi saya juga pernah lihat, jadi ada alat kayak zipper, persis kayak zipper, cuman versi Jepangnya. Itu nanti aku sharing lah pernah aku sharing kemarin kok di grup Hekiryu. Zipper apa ini? Bukan Majra. Majra ada. Ya, Majra tongkah ada. Tapi yang itu saya lihat itu kayak zipper. Oke. Nah, itu ada juga, Majra ada juga, cuman kayaknya yang untuk jarak jauh itu lebih ke zipper sih. Kalau Majra kayaknya lebih ke untuk supaya arrow tidak bisa dikembalikan lawan kayaknya. Kalau nggak pakai arrow lawan. Itu Majra ada di mana berarti ya? Senjata rahasianya ada di mana-mana itu. Rahasia umum kan? Tapi namanya bukan Majra kalau di Jepang. Namanya apa ya, lupa ya. Oh iya Kang Nome, emang ada satu yang aku suka dari Kido nih. Apa nih? Archer ceweknya cakep-cakep. Udah, makanya hijrah aja ke sini. Di Kendo juga banyak yang cakep-cakep kan? Ya lihat postingan tadi. Pertanyaannya di Gawing mana yang cakep-cakep nih? Nah, ada tuh garing-garing semua. Ada. Gurunya Elisa pakai high heel itu loh. Gurunya Kang Suryo itu. Apa?
Jadi kyudo itu ternyata adalah bela diri tradisional Jepang yang paling populer di sekolahan. Dan dia itu lebih populer di kalangan siswa wanita. Kenapa tuh, Kang? Nggak tahu kenapa ya. Harus kenalan dulu sama Kidoka cewek sana kayaknya. Belum, ntar tanyain deh, ada alasan deh jadinya deh. Tanya si itulah, si Misoka itu loh. Misashimo-san. Kenapa jadi Misauka? Itu nama siapa? Kau ubah-ubah. Izin dulu nggak? Namanya diganti-ganti terus. Nama orang namanya. Kadang Misako, kadang Miyako. Kenapa harus mie depannya tuh? Jadi inget Miap. Apa tadi? Ini siapa? Miap. Oh, ya, Inget Miap. Tapi mereka ini loh, mereka punya ya satu tadi itu secara pendidikan formal mereka ada ini di kuliah itu jurusan kyudo. Bahkan ada universitasnya khusus. Nah, ini Sensei Goka ini dia asisten profesor di International Budo University. Nah, ini Budo University ini jurusannya itu kanan Jepang, terus ya bela diri Jepang yang lainnya lah kayak kendo dan lain-lain gitu. Mantap. Luar biasa. Ya, oke ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Kalau nggak ada kita tutup dulu, besok kita lanjut lagi. Oke, sip. Ya. Gimana? Udah semua? Cukup kayak. Besok temanya kira-kira kita bahas nanti di grup. Kita bikin yang di Jepang atau apa? Kayaknya seru ya. Kayak apa besok lanjut lagi? Ya, udah kan Kyudo udah. Apalagi? Ada lah nanti kita cari bahan lagi yang seru ya di Jepang kan seru kalian. Banyak banget. Iya, ganti narasumber dong. Enggak, ada kopian santai. Besok curhat aja. Oh, curhat edisi curhat juga boleh, edisi curhat juga boleh. Edisi curhat. Apa. Ini Kang Rio juga baru masuk. Kang Rio telat. Kasihan banget nih. Baru masuk udah keluar. Berarti masuk udah keluar cepet banget. Loh, kenapa? Aku kurang info ini. Lemah. Itu Kang Rio baru masuk. Podcast tuh jangan malam-malam, jam orang tidur. Oh, iya. Oke ya, kita tutup dulu sekian ya. Besok kita lanjut lagi. Iya. Nah, sekian, terima kasih teman-teman atas kedatangannya. Dan besok kita lanjut lagi. Makasih banyak. Sudahan kah? Iya, udah. Dengerin di YouTube. Tutup nih. Kuotanya habis nanti kita. Tinggal 1 jam lagi buat besok nih. Oh iya. Oke ya. Gratisan bener. Iya, kita gratisan soalnya. Oke ya, sekian kita dulu dari podcast Going Indonesia. Khilaf adalah jalan panahku. Signature. Iya, udah. Khilaf adalah jalan panahku. Oke guys. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.